Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman Oke Otomotif Channel. Kali ini kita kedatangan GL 100 ya teman-teman. Yang ini. Jadi ini kalau bahasa kerennya itu fake GL 100 ya. Jadi tampangnya aja GL 100 ya. Kelihatan ya gitu. Tampangnya aja GL 100. Tuh, ownernya yang itu ya, yang pakai baju putih. Ya. Nah, jadi teman-teman di sini tampangnya aja GL 100 tapi tenaganya itu luar biasa ya, karena sudah memakai blok 196 ya. Jadi kalau 196 itu teman-teman bisa lihat di sini 196 ya. Ya, 196 itu Tiger teman-teman ya. Jadi ini sudah memakai blok kop Tiger. Otomatis sudah stroke up ya. Nah, cuman permasalahannya di sini teman-teman ya, karena memang yang punya motor ini mau pergi touring katanya ya. Untuk persiapan itu kita servis dulu ya. Tapi pas kita lihat di sini ternyata banyak rembes oli ya di sini kelihatan. Dan kelihatan kotor sekali ya. Ini pun sudah dilap katanya. Berarti kalau belum dilap, wah luar biasa kotor ya. Ini kelihatan, jadi walaupun motor kita stroke up ya, tapi kalau kotor wah kan jelek juga ya. Jadi di sini permasalahannya bukan hanya rembes oli ya, seperti ini tuh. Bukan hanya rembes oli tapi juga ngasap ya. Kita tes dulu dan kita tes dulu teman-teman suaranya seperti apa. Memang kendala kalau masalah hidup itu tidak ada kendala ya, cepat sekali hidup, cuman ngasap sedikit ya. Coba kita lihat dulu. Gas dan kalau saya lihat di sana asap hitam ya teman-teman. Tapi informasi yang dari yang ownernya ya, bukan hanya asap hitam teman-teman, tapi asap putih juga kadang-kadang ya, kadang-kadang ngebul begitu teman-teman ya. Jadi nanti kita periksa di sini apakah seal clamp atau ring piston ya teman-teman. Suaranya ya, suara mesin juga masih aman sih ya, masih bagus. Jadi kita cek aja nanti di bagian blok kopnya teman-teman ya. Dan kita cek yang rembes-rembes oli ini. Oke teman-teman, sekarang kita buka aja ya. Kita buka aja dulu blok kopnya ya teman-teman. Tentu di sini kita siapkan kunci 12 ring ya, atau 12 shock teman-teman, dan kita turunkan mesinnya. Karena khusus untuk GL 100 atau untuk klan CB ya, klan CB GL 100 Tiger itu harus turun mesin, walaupun hanya sedikit yang akan kita servis di bagian blok kop ini. Oke, berarti kita turunkan dulu mesinnya. Oke teman-teman. Baik teman-teman Oke Otomotif Channel. Jadi sekarang mesinnya sudah kita turunkan ya dari rangkanya. Karena kalau untuk GL teman-teman, GL CB Tiger ya, walaupun kita hanya mau menyervis ya di bagian kopnya saja misalnya ya, atau di bagian bloknya saja, itu ini akan mentok di bagian rangka ya, artinya kandas ya, terhalang oleh rangka itu. Jadi harus kita turunkan seperti ini ya teman-teman. Oke, jadi langkah-langkah awal ya, atau langkah-langkah yang perlu kita lakukan untuk supaya berurutan teman-teman ya, agar pembongkaran itu lebih mudah dan tidak terkendala apapun teman-teman. Pertama yang kita buka di sini, yang kita longgarkan ya, yang kita longgarkan di sini tutup klep teman-teman. Di sini kita gunakan kunci tutup klep, atau kalau yang tidak punya bisa gunakan kunci 24 teman-teman ya. Oke, cukup, dan hanya dilonggarkan aja ini juga. Nah, jadi teman-teman nanti kalau sudah terbuka ya, terlepas untuk kop ini, akan agak susah ya untuk membuka tutup klep ini teman-teman. Oke, lalu di bagian kiri ya, di bagian kiri tutup kamrat ini. Oke, dan kita buka bagian tutup gear timing ya. Setelah tutup gear timing ini terbuka teman-teman ya, di sini kita congkel aja pakai obeng min. Pik, ada obeng min, Pik? Oke, sekarang kita congkel setelah dibuka baut yang dua ya teman-teman. Nah, di sana kelihatan lemnya banyak sekali ya teman-teman di sini. Ini sampai berapa gram ini lemnya ya.
Oke, lalu kita longgarkan baut yang di baut gear timingnya ya. Karena kalau sudah terbuka nanti lagi-lagi teman-teman susah juga ya kita buka. Jadi kita longgarkan dulu ya untuk baut yang 2 itu. Hanya dilonggarkan aja juga tidak masalah. Oke, lalu sekarang kita pindah ke bagian tutup ini ya. Ya, untuk ini tidak ada kebocoran di sini ya tadi Dan. Tidak ada. Oh, ada sedikit. Kalau gitu ini juga dilonggarkan ya. Dilonggarkan baut yang 4 untuk baut kop ya teman-teman. Ya, lalu baut yang tutup kop ini dilonggarkan juga Dan, yang 4 pakai kunci T8 teman-teman. Nah, ini longgar sekali, ini udah longgar. Oke. Lalu itu juga. Oke, lalu ini. Oke, langsung dibuka aja yang baut mur kopnya ya. Atau mur yang 4 yang pakai kunci 12 teman-teman. Jadi ini owner motornya sekaligus mekanik kita ya di bengkel. Kita buka semua. Tapi seperti yang saya bilang tadi itu teman-teman harus dilonggarkan dulu tutup klep, lalu baut-baut yang kecil ini dan baut gear timing itu ya teman-teman. Tidak apa-apa, udah dibuka, ini dibuka dulu, dibuka. Dan dibuka, jangan lupa baut yang di samping ini teman-teman, baut yang 1 ini juga harus dibuka ya, yang 1 ini. Karena kalau ini belum terbuka, jelas headnya atau kop ini tidak bisa terbuka ya. Setelah itu terbuka dan dibuka langsung juga baut gear timing ini ya. Pakai obeng blimbing juga bisa Dan. Atau nah itu udah bisa kan. Dan jangan lupa teman-teman di bagian setelan karet tensioner harus dilonggarkan ya, atau di stud kamrat kita bilang gitu ya. Stud kamratnya kita longgarkan. Pakai 12T aja ini. 12T. Ya, yang ini. Bisa enggak kira-kira masuk? Ya, bisa. Lalu dilonggarkan, oke. Lalu yang ini obeng min itu sudah putar. Jadi ini kita jelaskan sedetail-detailnya teman-teman. Jadi untuk teman-teman pemula ini harus paham ya. Dan ada rahasia-rahasia kecil untuk mengerjakan motor tua teman-teman. Ya, terutama CB, misalnya CB GL100 itu ada rahasia-rahasia. Kenapa saya bilang begitu? Kenapa kadang baru selesai bongkar mesin kok olinya nggak naik misalnya gitu kan, atau olinya macet begitu ya. Ternyata ada hal-hal kecil atau hal-hal remeh yang kita lupakan ya. Oke Dan, oke. Sekarang dicongkel aja untuk headnya. Ini bagian ini ya. Jadi untuk Dan, bagian pencongkelan ya. Bagian pencongkelan untuk head ini teman-teman. Teman-teman perlu perhatikan di sini ada sejenis lapisan yang lebih tebal ya. Jadi ini tempat kita congkel. Di sini juga teman-teman ada juga lebih tebal. Di sini juga. Jadi ini adalah posisi pencongkelan ya, agar sirip ini tidak rusak teman-teman ya. Oke, seperti itu. Nah, dibuka deh. Gear timingnya juga harus dibuka ya teman-teman. Jadi ini baut gear timing dibuka total ya. Nah, nanti dijaga rantai kamratnya supaya tidak terlepas teman-teman ya, atau rantai ketengnya ya. Rantai ketengnya dijaga supaya tidak terlepas ke bawah. Dicongkel tapi dijaga ya rantai kamratnya Dan. Itu udah anu ini kendor dia. Oke, congkel dulu Dan. Oke, setelah rantai kamera terbuka teman-teman, dibuka dulu gear timingnya dan ya seperti itu. Lalu dijaga rantainya supaya tidak terlepas ke bagian dasar magnet ya. Maksud saya dasar magnet itu teman-teman ke belakang magnet sini ya. Kalau terlepas itu ya susah juga, kerjaan juga namanya ya. Oke, langsung aja dianu Dan, langsung aja dicongkel untuk head ini. Obeng min, pakai obeng min yang besar ya. Ya, seperti itu. Oke. Angkat ya. Tahan rantai kamrat pakai jari atau ibu jari.
Ya, oke, siap teman-teman. Ya, di sini kita lihat teman-teman. Jadi seperti yang kita bilang tadi, permasalahan di motor ini adalah ngasap ya, ngasap hitam dan juga kadang ngebul putih juga ya, asap putih juga teman-teman. Jadi ini perlu kita perhatikan nanti apakah seal clamp-nya atau ring pistonnya ya teman-teman. Oke, dibuka aja langsung Dan. Gak ada buat lagi nih. Ada, cungkil aja langsung. Ya. Ini sudah dilakukan pengeleman ya di bagian pak kopnya teman-teman. Lalu ya katanya. Nggak apa-apa, congkel aja sedikit Dan. Untuk pencongkelan bagian sini Dan, ini ya, ada pakai kunci T, bisa pakai kunci T yang agak tebal teman-teman, seperti ini. Ya, seperti itu ya. Jadi kita congkel ya, saya ditarik aja. Nah, sekarang seperti ini teman-teman, penampakan jantungnya ya. Jadi kalau manusia ini jantungnya teman-teman, penampakan jantungnya sudah kelihatan. Jadi di sini kita lihat teman-teman, ini menggunakan piston Mega Pro ya teman-teman, atau GL Pro Neotech. Jadi kalau untuk Tiger itu teman-teman, pistonnya itu rata ya, tidak jenong seperti ini. Jadi kalau yang jenong seperti ini menggunakan Mega Pro atau GL Pro Neotech ya teman-teman. Dan diameter untuk Mega Pro, GL Pro Neotech itu sama ya. Dengan Tiger pun sama, cuman modelnya yang beda. Kalau Tiger itu rata. Oke, jadi untuk mengejar kompresi, mungkin yang punya motor menggunakan piston ini supaya lebih padat kompresi ya. Oke, sekarang kita bersihkan dulu bekas pak-pak ini teman-teman. Lalu kita cek di bagian ring. Untuk ring piston teman-teman, penyusunannya bisa kita bilang sudah benar ya, tapi nanti kita cek, kita tes di bagian blok apakah sudah aus atau bagaimana ya. Kita cek menggunakan puller ya untuk jarak kerenggangan atau celah bagian ring piston ini. Oke, sekarang kita bersihkan aja dulu teman-teman, sambil kita buka ring pistonnya dan kita ukur deh. Jadi teman-teman, untuk pembersihan pak ini gunakan cutter yang bagus ya, jangan yang sudah rusak bagian apa, untuk bagian pisaunya inilah kita bilang gitu ya, bagian tajamnya jangan sampai yang rusak, karena nanti dapat merusak lapisan atau bagian crankcase kita ini teman-teman ya. Kita tarik aja seperti ini pelan-pelan, seperti ini. Jangan pakai ujung gini ya teman-teman, jangan kita gunakan misalnya ini, jangan kita pakai ujung gini ya, ini dapat merusak seperti ini, itu kelihatan rusak ya. Jadi kita pakai yang rata aja, ini tarik rata pelan-pelan gitu ya, pelan-pelan, yang penting bagus ya teman-teman ya, seperti ini. Dan untuk di bagian ujung piston ini teman-teman kita bersihkan juga ya teman-teman, dan ini akan saya buka untuk ring pistonnya. Langsung dibersihin aja dan bagian paknya, karena keluhan ini teman-teman, pertama rembes ya, rembes oli, dan kedua ngasap tipis ya, ngasap tipis. Kita buka ini sekernya? Nggak usah dah buka. Sini teman-teman, ini kompresi 1 dan ini ring kompresi 2. Ini nanti kita videokan ya untuk pemasangan ring pistonnya. Oke teman-teman, setelah kita bersihkan di bagian blok ya, di sini di crankcase-nya ini sudah kita bersihkan. Untuk pak-paknya maksud saya, ini sudah kita bersihkan dan bekas lem itu. Dan kita juga buka untuk pistonnya ya. Sekarang kita ukur ya teman-teman, kita ukur celah ring piston ini ya, dengan cara kita taruh ring piston ini di bagian liner block ini teman-teman ya, seperti ini misalnya. Jadi untuk standar ya, sebelum kita lanjut ke pengukuran, untuk standar celah ya, standar ideal untuk celah ring piston itu adalah 0,20 mili sampai 0,30 ya teman-teman. Untuk toleransinya maksimal itu 0,50 ya. Jadi di sini saya gunakan puller yang 0,20 sampai 0,50 ya teman-teman. Nah, kita pakai yang 0,50 ini.
Jadi yang ini standarnya yang 0,20 sampai, untuk idealnya ya 0,20 sampai 0,30 mili teman-teman ya. Jadi sekarang kita ukur ring piston ini. Kita ukur dulu untuk ring piston, untuk ring kompres 1 teman-teman. Dengan cara kita taruh di sini dan kita tekan menggunakan piston itu sendiri ya. Dan caranya seperti ini. Kita tekan, jadi ini untuk meratakan teman-teman, meratakan posisi ring piston. Sekarang kita ukur menggunakan yang paling tebal dulu teman-teman. Kita pakai yang 0,50 ya, 0,50. Jadi celahnya ini yang kita ukur teman-teman, celah yang di sini ya, kita ukur pakai 0,50. Ternyata teman-teman di sini ring pistonnya memang sudah terlalu renggang ya untuk celahnya. Ini 0,50 saja sudah masuk teman-teman ya, apalagi yang lebih tipis ya. Ya, kita pastikan dulu ya, maaf, ini 0,45 teman-teman, ini 0,50 ya. Untuk 0,50 kita tes. Ternyata teman-teman untuk 0,50 aja ini sudah longgar ya. Berarti di sini kita pastikan juga ring pistonnya sebenarnya ya, ini ring pistonnya harus diganti ya teman-teman di sini. Untuk ring kompresi 2, ini yang tadi itu ring kompres 1 ya. Untuk ring kompres 2, ring kompres 2 sudah, walaupun kita tidak ukur teman-teman, udah kelihatan di sini terlalu renggang ya. Jadi ini tidak perlu kita ukur, ini sekitar 0,80-an ya. Oke teman-teman. Jadi di sini kita pastikan untuk ring kompres atau ring piston kita ganti ya. Ya, di sini kita lihat ya, di bagian ujung ring piston ini terjadi kerak ya. Kerak ini bisa diakibatkan oleh, di bagian squeeze juga begitu teman-teman. Squeeze atau di ruang bakar sama, terlalu banyak kerak ya. Jadi ini bisa diakibatkan oleh bensin yang terlalu boros ya, ataupun pengapian yang agak kecil ya teman-teman. Jadi pembakaran tidak sempurna ya. Jadi di sini kita pastikan, kita lakukan screw clap juga ya teman-teman, atau skir clap ya kita bilang begitu. Untuk mengetahui clap ini bocor atau tidak teman-teman, tentu bisa kita gunakan bensin ya. Kita gunakan bensin dengan cara ya. Jadi dengan cara kita masuk, Pak pegang dan. Oke, dengan cara kita masukkan bensin di bagian lubang porting ini, atau port di lubang X ataupun in-nya ya teman-teman. Jadi di sini kita lihat nanti, atau kita bersihkan dulu biar lebih jelas ya. Artinya kita keringkan dulu di bagian ruang bakar. Semprot pakai angin dulu dan. Semprot dulu pakai angin. Baik teman-teman, setelah kita semprot menggunakan bensin, jadi ini kering ya. Di ruang bakar ini kering, atau di squeeze ini kering. Jadi sekarang seandainya kita taruhkan bensin di lubang ini, maka akan terjadi rembas kalau memang bocor kompresi. Tes dan. Oke, stop. Lalu ini kita angkat sedikit teman-teman ya. Angkat sedikit dan. Lagi, tambah. Oke, kita lihat. Kita lihat di klepnya aman sentosa teman-teman, tidak ada bocor ya. Di klep in coba dan. Untuk klep in kita lihat apakah ada terjadi kebocoran juga. Ya, sekarang angkat lagi dan. Oh yang sedikit, oke kita lihat. Di bagian klep in juga aman sentosa teman-teman. Ini juga kering ya, tidak ada rembas sedikit pun. Berarti ini untuk skir klepnya ini sudah bagus ya. Jadi kita bersihkan aja. Jadi ini kemungkinan bensin yang terlalu boros teman-teman ya, ataupun bisa juga oli yang ikut terbakar itu juga bisa juga mengakibatkan kerak seperti ini ya. Jadi untuk kita pastikan di sini ya, tapi nanti kita cek lagi di bagian seal clap. Seal clap juga kita ganti, dan ring piston kita ganti ya, karena ini terjadi bocor kompresi ya, karena harus standarnya itu 0, ya idealnya itu 0,20 mili untuk celah ring piston ini teman-teman, 0,20 mili sampai 0,30 mili, dan maksimal toleransinya itu 0,50 ya. Tapi tadi karena lebih dari itu ya kita ganti begitu teman-teman ya.
Kita buka, kita cek lagi di bagian seal klep, apakah seal klepnya aman sentosa atau bagaimana ya. Oke teman-teman, kita buka dulu klepnya. Untuk pembongkaran klep ini teman-teman, tentu kita buka juga tutupnya ya. Jadi seperti yang saya bilang tadi itu, tutup klep ini udah kita longgarkan juga ya. Oke, ini kita buka seperti ini teman-teman. Kita buka baut yang 4. Oke, kita buka seperti ini. Kenapa kalau di saya ya pengerjaannya itu teman-teman harus kita buka, karena ini jangan sampai nanti terjadi rembes di sini dan itu pengerjaan 2 kali. Jadi kita kerjakan aja langsung. Kita bersihkan langsung begitu ya teman-teman. Oke, ini untuk camnya dan klep. Lalu sekarang kita buka klepnya dan bekas bekas kunci busi yang kemarin itu dan. Jadi yang sebenarnya bukan hanya kunci busi ya. Yang penting ada bos atau pipa boleh untuk membuka ini. Oke, untuk head ini teman-teman, di sini sudah kita buka camnya ya. Dan sekarang di sini perlu teman-teman perhatikan untuk teman-teman pemula terutama, karena di sini kelihatan remeh sekali ya, atau kelihatan tidak ada gunanya teman-teman. Padahal ini sangat besar fungsinya teman-teman ya. Ini adalah karet ya. Jadi ini karet teman-teman, bukan plastik ya. Karet bundar kecil seperti ini, dan itu letaknya di sini ya teman-teman tuh. Letaknya di sini. Apa fungsinya teman-teman? Di sini kalau perlu teman-teman perhatikan ya biar lebih jeli. Jadi ini kalau kita tidak taruhkan karet yang ini teman-teman ya, karet penutup lah bisa kita bilang begitu ya. Karet penutup lubang oli atau jalur oli. Seandainya kita tidak taruhkan ini ya, bisa-bisa saja teman-teman. Cuman kalau kita taruhkan itu ya karet ini atau karet penyumbat lah kita bilang begitu ya. Kalau kita tidak taruhkan karet penyumbat ini teman-teman, otomatis jalur oli yang masuk ke cam ini akan menjadi kurang deras ya. Kenapa saya bilang kurang deras atau kurang kencang? Ibarat sekarang kita semprot menggunakan selang besar air ya teman-teman. Kalau kita semprot air menggunakan selang besar, otomatis alirannya itu tidak terlalu keras ya. Tapi kalau kita gunakan selang yang lebih kecil, otomatis air itu menjadi sangat keras. Begitu juga di head ini atau di kop ini ya. Jadi kita sumbat seperti ini, atau kita kita bikinkan penyumbat seperti ini ya. Otomatis oli yang akan masuk ke cam ini teman-teman ya, itu menjadi lebih deras ya, lebih kencang untuk semprotannya. Jadi itu fungsinya agar cam ini lebih awet ya. Oke, jadi kecil remeh tapi sangat penting ya fungsinya. Oke, sekarang kita buka langsung di bagian camnya. Kita taruhkan lap ya teman-teman, lap yang kotor tentunya, dengan cara kita gulung atau seperti ini. Kita taruh di squeeze ini atau ruang bakar ini ya, seperti itu. Lalu kita getok, gunakan bekas obeng, bekas kunci busi ya, ataupun pipa apapun lah ya, seperti itu ya. Di sini tentu teman-teman sudah saya kasih kertas ya di dalamnya ini, kertas supaya kuku klep supaya kuku klep ini teman-teman di saat dia mantul ya, maka dia akan mantul akan ada penjaga ya, atau akan ada penahan, yaitu kertas yang di dalam itu. Jadi kalau nggak ada kertas itu, kita khawatir nanti kuku klep ini mantul ke tempat yang jauh, jadi susah juga kita nyari ya teman-teman. Harganya nggak seberapa, cuman waktu nyarinya yang lama. Oke, dan begitu juga yang sebelahnya sama. Kita pukul santai aja ya, nggak perlu terlalu kencang teman-teman. Kuku klepnya langsung terbuka ya. Oke, seperti itu. Lalu ini klepnya sudah terbuka ya. Buka dan klepnya, dua-duanya. Ya, itu klepnya sudah terbuka. Lalu kita cek seal klep. Jadi untuk mengetahui seal klep ini masih berfungsi atau tidak teman-teman, tentu dengan cara kita menekan ya, menekan seal klep ini. Jadi kalau seal klep ini sudah mengeras, itu berarti udah wajib ganti ya. Tapi kalau masih lentur teman-teman, berarti seal klepnya masih bisa dipakai ya. Tapi kalau saya pegang di sini sudah mulai mengeras ya, sebaiknya diganti biar lebih jos ya teman-teman. Oke, jadi untuk lubang-lubang porting ini ya, untuk lubang-lubang in-X-nya kita bersihkan teman-teman, karena sudah terlalu banyak kerak ya seperti ini. Walaupun kita tidak melakukan screw klep, atau kita screw klep aja menggunakan autosol ya.
autosol atau kit poles, bisa hanya menggunakan itu tanpa menggunakan amril ya, karena ini tidak terjadi kebocoran tadi teman-teman ya. Oke, kita bersihkan dulu lalu kita skir klep sedikit menggunakan autosol. Baik teman-teman, Oke Otomotif Channel, di sini di lubang NX-nya ya sudah bersih sekarang. Ini sudah benar-benar bersih ya, jadi kerak-kerak itu sudah habis. Jadi ini dapat menambah performa juga teman-teman ya, kalau memang lubang-lubang ini sudah bersih ya. Jadi ini sudah kita lakukan skir atau skur klep, tapi hanya menggunakan autosol ya teman-teman, karena saya tadi tidak ada rembes, tapi hanya untuk membersihkan, jadi kita pakai autosol. Nah, di sini untuk untuk seal klepnya kita ganti ya, kita ganti baru, karena seal klep yang aslinya ini sudah mulai mengeras. Buka aja Dan ya, di dua-duanya kita ganti teman-teman. Ini Dan, tinggal dicongkel boleh atau ditarik pakai tang juga nggak masalah. Digoyang sedikit. Kalau dia agak susah masuk, oliin aja sedikit Dan. Oli? Ya, kasih oli sedikit. Oke. Jadi kalau seal klepnya agak susah masuk teman-teman, dikasih oli aja biar lebih licin ya. Yang satunya lagi kasih oli sedikit aja teman-teman. Jadi untuk seal klep itu teman-teman, kita gunakan seal klep GL Pro ya, jadi bebas. Seal klep GL Pro, Tiger itu sama ya teman-teman, yang penting batang klepnya sama. Oke, sekarang tinggal kita pasang klep yang sudah kita skir atau yang sudah bersih ya teman-teman. Kita pasang dulu. Untuk pemasangan klepnya teman-teman ya, di sana perlu kita perhatikan pernya ya, per. Jadi ini untuk per klep ini teman-teman menggunakan per klep racing ya. Jadi cukup kita pakai satu aja ya. Jadi kalau yang asli itu Dan per kecil Dan. Jadi kalau yang asli itu menggunakan 2 per seperti ini teman-teman ya. Per dalam sama per luarnya. Cuman karena ini menggunakan per racing, jadi kita pakai yang satu aja supaya rantai kamrat lebih awet dan suara yang ditimbulkan juga lebih halus ya teman-teman. Oke, jadi kalau dia terlalu keras juga teman-teman pernya, nanti kita khawatirkan, karena ini motor kita pakai harian ya, kita khawatirkan nanti camnya cepat rusak ya teman-teman. Oke, kita pasang, dan jarak kerenggangan ini perlu teman-teman perhatikan ya, yang lebih rapat itu yang di bawah ya teman-teman, yang lebih renggang itu di atas. Dan jangan lupa untuk kuku klepnya juga kita pasang. Untuk pemasangan itu teman-teman per klep lah kita bilang begitu ya. Jadi kita gunakan kain ya. Udah Dan? Udah. Gunakan kain ini. Kita gulung aja kainnya seperti ini teman-teman. Ya, lalu kita ganjal klepnya ini ya, lewat dalam begini. Oke, kita ganjal seperti itu. Lalu ntar dulu Dan. Perlu dikasih tahu teman-teman, di sini kita gunakan karet ban dalam ya teman-teman, kita taruh di sini boleh, lalu kita tekan, langsung aja ditaruh Dan, ditekan kayak gini. Lalu kita getok sedikit pakai palu ya teman-teman. Kelihatan ini memang kasar tapi sebenarnya tidak ya. Tuh ya teman-teman, hanya pukulan mesra aja ini sudah terpasang ya. Jadi tidak perlu pukulan keras ya, artinya tidak perlu kita pakai KDRT begitu ya. Kalau ini sudah sangat bagus ya, sudah sangat kuat terpasang begitu teman-teman ya. Jadi tidak perlu kita pakai alat track per klep gitu ya. Dengan cara yang seperti ini, simple, mudah, itu cepat sekali kita kerjakan ya. Nah, sampai 1 menit. Sekarang tinggal sebelahnya teman-teman, sama juga caranya sama. Tinggal kita sentuh dikit ya. Tinggal kita pencet sedikit, itu langsung terpasang ya untuk kuku klepnya.
Jangan lupa ini perlu diperhatikan teman-teman untuk gulungan kain ini di bagian klep ya, seperti itu. Jangan pakai besi ya, nah itu dapat merusak klep. Dan di sini teman-teman, sekali lagi kita tekankan per yang lebih rapat itu di bagian bawah. Pasang retainer lalu kuku klep. Taruhkan kain. Jadi kalau motor-motor bebek teman-teman bisa kita gunakan kunci T hanya menekan ya, tapi kalau untuk GL kita kasih sentuhan lebih, kita kasih sentuhan lebih aja ya, biar pernya cepat masuk. Lagi sekali. Oke teman-teman, ini sudah terpasang sempurna ya, untuk kuku klep atau per klep sudah terpasang sempurna. Jadi penampakannya seperti ini ya, tinggal kita pasang aja di mesin ya. Oke, kita rakit dulu untuk ring pistonnya teman-teman. Jadi di sini teman-teman, ring piston ini karena sekarang kebetulan tanggal tua ya, berarti kita pakai ring piston yang aslinya dulu ya. Jadi ini teman-teman, kita pakai ring piston yang asli yang sudah kita ukur kemarin itu ya. Ini sebenarnya sudah batas toleransi yaitu 0,50 ya, 0,50 mili teman-teman. Jadi kita pasang aja ini dan mudah-mudahan tidak ngasap ya, karena memang seal klepnya sudah kita ganti yang baru. Oke, dan yang modelnya ya, kita pasang aja. Untuk ring distribusi oli kita tidak buka ya kemarin teman-teman di sini. Nah kalau untuk GL teman-teman, GL CB ya, itu kita bisa lihat di bagian coakan ya. Seandainya ini nggak ada tanda in atau nggak ada tanda titik teman-teman ya. Jadi perlu kita lihat di sini tanda yang coakannya lebih lebar atau ya lebih lebar itu teman-teman adalah in ya. Atau seandainya ya, seandainya coakannya sama besarnya teman-teman, itu bisa kita ukur menggunakan skate mat ya. Dan skate mat kita ukur menggunakan skate mat atau mistar geser ya. Nah, kita ukur, kita pasang pennya, kita pasang pen shaker atau pen pistonnya teman-teman seperti ini. Lalu kita ukur bagian lewat sini ya. Kita ukur di sini. Kalau kita lihat ini 39,80 teman-teman ya, 39,80. Dan di sebelah sini kita lihat 38 ya, 37,90. Berarti ini lebih pendek. Yang berarti yang ini bagian ini adalah X-nya ya. Yang lebih jaraknya lebih jauh itu adalah X. Karena kita lihat juga di sini coakannya lebih kecil ya. Sedangkan yang atas ini lebih besar, berarti ini in-nya. Oke, teman-teman, kita pasang untuk ring pistonnya. Di sini kita biasa menggunakan rumus in X in ya, teman-teman. Yaitu rumus ring piston oli di bagian in ya. Kita cek dulu biar lebih jelas. Kita lanjut ke pemasangan ring piston teman-teman. Di sini untuk ring distribusi oli kita tidak buka ya. Nah, jadi letaknya itu persis di tengah-tengah bagian in ya teman-teman. In artinya piston masuk atau klep masuk begitu ya. Klep masuk atau in. Lalu untuk ring spacer ini adalah ring tipis ya. Itu kurang lebih kalau kita silang itu berarti di sini satu dan di sini satu. Kurang lebih 45 derajat ya teman-teman. Baik, jadi ring distribusi oli sekali lagi di bagian in, lalu spacer satu di sini dan satu di sini ya. Lalu kita pindah ke bagian ring kompresi. Jadi ring kompresi ini teman-teman ada dua, yaitu ring kompresi 1 dan ring kompresi 2. Cara membedakannya ya. Jadi ini karena ring kompresi bekas, artinya bukan baru lagi ya. Cara membedakannya itu tetap gampang, mudah ya. Jadi caranya itu adalah kalau ring kompresi 2 itu teman-teman itu dia bagian dalamnya ini tajam ya teman-teman tuh. Nah,
Jadi kalau untuk ring kompresi 1 itu dalamnya itu tumpul atau terasa halus ya seperti ini. Dan lebih mengkilat ya. Kalau untuk ring kompresi 2 itu lebih kusam ya. Oke. Jadi sekarang kita pasang ring kompresi 2. Ring kompresi 2 itu berada di bagian X ya. Jadi cara masangnya itu satu persatu ya teman-teman, jangan langsung ke rel yang kedua ya, karena kita khawatir nanti ring kompresi 2 ini patah, karena memang lebih rawan patah ya, lebih cepat patah ini yang untuk ring kompresi 2 ya. Jadi kalau dia agak sulit seperti ini, kita bantu pakai obeng bisa ya teman-teman, kita pakai obeng min yang kecil juga bisa ya. Dan pinjam obeng min kecil dan jadi seperti ini, kita congkel di lewat sini boleh, lewat depan juga boleh ya di sini teman-teman. Nah, tapi tidak bisa masuk ini ya, kita lewat sini aja. Tentunya hati-hati ya, jangan sampai merusak ring piston ini ya. Berarti kita butuh yang lebih tipis lagi teman-teman. Jang, pencongkel yang tipis itu Jang, pencongkel yang tipis sekali. Jadi di sini saya pakai pencongkel khusus ya, lebih tipis, lebih kecil. Jadi seperti ini teman-teman, kita congkel atau kita bantu lewat sini ya. Tuh. Tuh, masuk ke bagian X. Lalu ring kompresi 1 kita taruh di bagian in lagi ya. Seperti ini. Kenapa saya bilang in lagi? Karena tadi ring distribusi oli kita taruh di bagian in ya. In ring kompresi 2X, lalu ring kompresi 1 in lagi. Oke. Di in X in, dia saling silang jadinya teman-teman ya. Ini yang membuat oli itu tidak langsung naik ke bagian ruang bakar. Jadi itu bisa kita bilang anti ngasap lah begitu ya. Tapi nanti kita buktikan kalau yang ini, karena memang kita pakai ring piston yang ori lagi. Ya, karena seperti yang saya bilang tadi itu, karena sekarang ini tanggal tua. Ya mungkin besok tanggal muda, kalau memang ini ngasap lagi ya kita ganti aja besok ya. Oke teman-teman, kita pasang aja sekarang di bagian piston. Jadi seperti yang saya bilang tadi itu, untuk Honda itu pada umumnya coakan lebih besar itu berada di bagian in. Nah, ini karena tidak ada tanda ya. Oke, kita pasang teman-teman. Untuk pemasangan piston teman-teman di bagian stangnya ya, jangan lupa yang saya bilang tadi itu, in itu menghadap ke klep masuk dan X itu menghadap ke klep buang ya. Jadi kalau yang tidak punya tanda seperti ini, tentu kita ukur ya, seperti yang saya contohkan tadi. Ini juga kita kasih oli teman-teman di stang pistonnya dan di bagian pen piston ini ya. Jadi ini kenapa kita taruh lap di sini teman-teman. Ini untuk menjaga supaya klip ini ya tidak terlepas atau tidak terjatuh ke dalam ya. Jadi kalau terjatuh ke dalam susah juga kita bongkar mesin jadinya ya. Oke, ini sudah terpasang dengan sempurna teman-teman. Baru kita buka. Untuk pemasangan blok teman-teman atau silinder, sini kita kasih oli ya di linernya, sama di bagian piston harus kita kasih oli juga. Dan pak di sini kita gunakan yang baru teman-teman, tanpa pengeleman ya, tanpa pengeleman. Karena kalau masih baru tidak usah kita lem ya. Kita pasang dan kita goyang dikit ya. Pastikan ring piston itu tidak bergeser teman-teman. Kita goyang dikit kiri kanan ya, seperti itu. Jadi ini sudah terpasang ya, tinggal kita angkat untuk rantai kamrat agar jangan terjepit nanti ya. Kita angkat seperti ini lalu kita tekan. Oke, ini sudah mantap teman-teman, ini sudah mantap ya, tinggal kita pasang headnya. Untuk pemasangan headnya teman-teman di sini ya, tentu lupa pak barunya mana dan
Oh ini dia. Tentu kita pakaikan pak yang baru teman-teman. Dan juga kita bantu pengeleman sedikit ya di bagian head karena memang bekas goresan-goresan itu kita khawatir nanti terjadi kebocoran ya. Oke Dan, pasang Dan. Nah, jadi seperti ini. Oke, setelah seperti ini teman-teman ya, setelah terpasang headnya seperti ini, tinggal kita pasangkan cam. Dan di sini jangan lupa kita kasih oli ya. Kita kasih oli teman-teman. Dan plastik pentolan ya, kita bilang karet pentolannya di bagian lubang jalur oli ini ya. Ini lubang jalur oli yang ke cam. Jadi seperti yang saya bilang, yang sudah saya jelaskan, kalau kita tidak menyumbat lubang ini, jadinya oli yang akan masuk ke cam itu tidak terlalu deras ya jadinya. Aduh, jatuh kemana Dan? Oli yang akan masuk ke cam itu memang tetap ada tapi kurang keras ya, kurang deras. Oke, sekarang kita pindah aja ke bagian samping ya teman-teman. Jadi di sebelah kiri ini teman-teman kita akan memasang gear timing ya. Tapi sebelumnya kita pasang dulu tutupnya dan ya, untuk jangan lupa teman-teman, ini kita kasih oli ya di bagian cam. Kenapa? Karena ini untuk mengantisipasi keterlambatan oli ya, oli yang naik ke kop. Di bagian tutup ini teman-teman jangan lupa ya, kita kasih tahu teman-teman ini. Di bagian tutup kop ini teman-teman harus kita kasih lem pak ya. Ini jadi tebal rata teman-teman. Kita pakai tebal ya, kita pakaikan lem yang tebal dan rata ya. Ini kita pasangkan bos mesin yang baru di sini teman-teman, jadi dia agak susah masuk ya. Kita kencangkan baut 4, mur yang 4 dan baut yang 4 ini teman-teman ya. Setelah pemasangan tutup ini selesai teman-teman, dan juga baut yang 4 ya, ini harus benar-benar kencang, sama baut tusuk sate yang 4 juga, maksudnya murnya juga kencang ya. Dan jangan lupa teman-teman, nanti karet tensioner juga kita pasang ya, karena karet tensioner ini sering sekali terlupakan teman-teman ya. Oke, sekarang untuk pemasangan gear timing, tentunya di sini teman-teman tadi sudah kita tepatkan untuk TMA-nya ya, artinya piston itu berada di paling atas. Ya, di sini saya contohkan aja ya. Saya masukkan obeng atau apa di sini, teman-teman. Kita cari posisi piston itu berada paling atas ya. Jadi kalau posisi blok kita atau blok kopnya atau headnya itu menghadap ke depan, berarti paling depan begitu ya. Baru kita pasang gear timing. Dan juga posisikan untuk cam ini bebas kiri kanan ya, teman-teman. Kita pasang di sini seperti ini. Dan untuk tanda titiknya itu berada di hadap atas begitu ya, maksud saya hadap atas begini gitu ya. Kita
Kita bantu menggunakan obeng min kecil, nah, atau seperti ini boleh. Zoom sedikit Dan. Oke. Jadi seperti ini teman-teman. Tanda titik persis berada di coakan yang di head ini ya, ditutup head ini. Nah, sekarang kita tes putar dulu karena tadi saya rasa pistonnya berubah ya sedikit, bergerak sedikit. Kita cek lagi menggunakan obeng. Ya. Oke, seperti ini teman-teman. Jadi kalau tanda titik ini tidak tepat ya, kelihatan Dan? Atau dikasih flash saja? Ya. Di tanda titik ini tidak tepat ya teman-teman dengan coakannya di sini, tinggal kita geser aja. Seandainya kita mau geser ke kiri berarti kita bantu angkat lewat kiri seperti ini ya. Gini ya teman-teman, kita angkat rantai kameratnya lewat kiri begitu. Kalau belum tepat ya lagi kita angkat lagi begitu ya. Oke, kita lihat seperti ini sekarang sudah tepat ya dengan coakan yang ditutup head ini. Kita pasang outnya. Oke teman-teman, setelah kita kencangkan baut yang dua ini, kita pasang tutupnya ya. Dan ini sudah kita lakukan penyetelan klep teman-teman ya. Jadi terserah teman-teman mau setel di saat sudah kencang ataupun sudah terpasang di mesin juga nggak masalah ya. Nah, jadi di sini ukuran setelannya itu 0,05 in X ya. Atau kalau mau teman-teman agak longgar sedikit di bagian X juga nggak masalah, itu lebih enak juga larinya nanti. Oke, jadi ini tinggal kita pasang di mesinnya lalu kita tes ya teman-teman suaranya seperti apa, apakah masih ngasep atau bagaimana ya. Jadi tapi alasannya sudah saya paparkan tadi ya teman-teman, yaitu karena tanggal tua jadi mungkin kalau masih ngasep kita ganti nanti sudah gajian gitu ya teman-teman. Oke, sekarang tinggal kita tes di motor aja ya, kita pasang dulu lalu kita tes. Oke teman-teman, sekarang mesinnya sudah kita rakit semua ya, sudah kita pasang di rangkanya. Jadi untuk GL seperti ini teman-teman ya. Dan ini tinggal kita tes saja ya teman-teman. Ini sudah sampai kita sambung ya sampai malam teman-teman. Kenapa? Karena untuk besok pagi kebetulan ini klubnya apa ini Dan? CB Lotim. CB Lotim ya teman-teman. Jadi kebetulan ya, CB Lotim besok pagi ini mau pergi touring, jadi harus kita paksakan malam ini jadi ya teman-teman. Di touringnya itu ke Pantai Pink, lalu ke Pantai Kuta dan ke sirkuit Mandalika ya. Ya, jadi kita selesaikan malam ini teman-teman, agar bisa dipakai touring besok pagi ya. Sekarang kita tes dulu Dan, seperti apa. Suaranya teman-teman bersih, halus ya. Itu halus suaranya kayak motor Tiger baru ya teman-teman suaranya. Dan di bagian knalpot teman-teman, oke, dan di bagian knalpot teman-teman aman sentosa ya, tidak ada ngasep ya. Walaupun mungkin ada kalau kita gaspol mungkin ada sedikit ya, karena memang seperti yang sudah kita ukur itu ring pistonnya memang sudah di atas toleransi ya, itu 0,50 teman-teman ya, 0,50 mili. Tapi kita tes sekali lagi Dan, gimana suaranya biar teman-teman lebih memastikan lagi begitu ya. Ternyata cepat sekali hidup teman-teman, dan stasionernya juga enak, tidak ada kelihatan ya teman-teman, bisa lihat di sana di knalpotnya tidak ada asap sedikit pun ya. Jadi hanya dengan mengganti
seal klep, lalu skir menggunakan atau sur klep menggunakan autosol ya teman-teman. Oke. Jadi semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan share. Dan bagi yang belum subscribe teman-teman, tekan tombol subscribe-nya ya. Aktifkan notifikasi loncengnya agar bisa terhubung dengan video-video kami yang berikutnya. Sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.